إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. Masih meneruskan hadis yang nomor 15. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jara'a. Siapa orang yang iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan kepada tamunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Baik. Terkait berbicara masalah tamu. Tamu itu Nabi memerintahkan kepada kita untuk dimuliakan. Entah tamu itu satu atau lebih daripada satu. Entah tamu itu orang kaya atau orang fakir. Gimana bentuk memuliakan kepada tamu? Memuliakan tamu itu adalah bil bishri fi wajhi. Anda sambut dengan raut muka yang berseri-seri. Ya, jangan Anda kedatangan tamu seperti terganggu hidup Anda. Langsung Anda katakan ahlan dan wajah yang berseri-seri. Selamat datang. Ma as'adanallah al-yawm biqudumik. Betapa beruntungnya hari ini aku dengan kedatangan kamu, misalkan. Sarafanullah, misalkan. Allah muliakan saya untuk bisa menjamu kepada engkau dengan bahasa yang enak. Wajahnya berseri-seri, wati bil hadis dan omongan yang enak. Wabasti firash lahu, dan kita bentangkan tikar untuknya, karpet untuknya. Wa ijlasahu fi sadril majlis, dan didudukkan di tempat yang utama. Jadi buat lokasi ruang yang khusus. Kalau bahasa kita kan ruang tamu gitu ya. Setting yang nyaman sengaja untuk memuliakan kepada tamu. Ini bentuk bahwa kita iman dengan Allah dan hari akhir. Setting yang bagus. Tidak ada tujuan untuk ikramul dhaif kecuali memuliakan tamu. Kalau perlu Anda men-setting sebagian rumah Anda dengan fasilitas yang lengkap, kamar mandi dan yang sebagainya, hanya untuk tamu. Ini sebagai bentuk apa? Anda iman dengan Allah dan hari akhir. Bahkan mungkin kau tulis di ruangan itu rumah nyaman bagi tamu. Wah, tambah senang tamu. Ya, ojo tamu gratis. Tamu ngamen gratis kalau ya. Jangan. Baik. Kemudian jamu dia walaupun selama 3 hari 3 malam, cuman jangan memaksa.
jamu dengan kadar kemampuan kamu. Setelah 3 hari 3 malam, silahkan Anda berkata selamat berpisah tapi dengan lemah lembut. Ya, baik. Kemudian di dalam menjamu tamu, ini yang paling bagus adalah kita langsung turun tangan. Langsung turun tangan, khidmah langsung si pemilik rumah untuk menjamu tamu. Kenapa? Iqtidaan bil Mustafa, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang-kadang kalau ada tamu, Nabi yang bawa airnya, yang nuangkan. Tamunya, jangan repot ya Rasulullah. Nabi makanak. Kamu ada di situ. Dia sahibul bait, kita yang punya rumah lebih berhak untuk memuliakan kepada tamu kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan berarti kalau Anda ada tamu, Anda muliakan, Anda yang turun tangan sendiri, Anda telah mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah mulai lupa dengan cara ini, berarti Anda telah menghidupkan sebuah sunnah yang telah mati. Man ahya sunnati, ya, inda fasadi ummati, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sing menghidupkan sunnahku sama dia dengan cinta kepada aku. Man kan ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta sama aku bersamaku dalam surga. Itu kenapa Nabi melakukan sendiri? Karena dikatakan Nabi berbuat semua tadi, Nabi mencontoh kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Dan juga diikuti para khulafaur rasyidin setelahnya. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Jadi menjamu tamu dengan turun tangan sendiri itu dicontohkan Nabi Ibrahim, diikuti Nabi Muhammad, diikuti para khulafaur rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dan luar biasa sekali banyak daripada para ulama. Kita mendengar ada salah satu habaib wali, orang yang soleh. Ketika tamunya datang dari Jakarta, beliau Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tamu daripada Jakarta datang ke rumahnya, maka jam 3 malam beliau yang nimbat sumur untuk keperluan wudu mandi daripada tamunya. Padahal orang besar ini, turun tangan. Zaman itu belum ada listrik, belum ada sanyu. Masya Allah. Hakada. Ternyata hal seperti itu ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dan menegaskan, apa kata beliau? Amarana Rasulullah SAW alla natakallafa lidhaif. Di dalam menjamu tamu, Nabi memerintahkan kepada kita jangan memaksa diri. Ma laisa indana, jangan memaksa sesuatu yang tidak ada di rumah kita. Wa an nuqaddim ma hadarna, hendaknya kita menyuguh kepada si tamu ya yang ada di rumah yang kita miliki. Kenapa demikian? Ya, kok sampai makruh memaksakan diri di dalam menjamu daripada tamu? Karena juga ada dalam satu riwayat, la tatakallafu li dhaif fatabghadu. Jangan memaksa menjamu kepada tamu, khawatir kamu merasa gak senang kepada kedatangan tamu. Fa inna man abghadha ad-dhaifa, orang kalau dia membenci kepada tamu, faqad abghadha Allah,
maka dia sama dengan membenci kepada Allah. Wa man abghadha Allah abghadhah, yang membenci kepada Allah, Allah pun juga benci kepadanya. Berarti taruh bagaimana? Ya sudah, kalau ada tamu Anda jamu sesuai kemampuan Anda. Jangan kemudian Anda paksa ngutang dan sebagainya. Ya, kemudian gak lama tamunya datang lagi, langsung batin, kurang ajar, dia ngutang kurang tak sarus tekoleh-oleh. Jangan. Ya, sungguh semampunya Anda. Jangan dipaksakan diri. Ya, taib wa min sama qala ba'duhum. Daripada itu sebagian ulama beliau mengatakan ma'ubali man ata min ikhwani. Saya enggak peduli siapa yang bertamu ke rumah saya, orang besar, orang kecil, siapapun, fa inni la atakallafu lahu. Saya tidak akan pernah memaksa karena kehadirannya. Innama uqarribu ma indi. Saya cuma menyuguh kepada tamu sesuai yang saya miliki. Kok gitu ya Imam? Ini perkataan orang yang saleh. Apa kata beliau? Walau takallaftu lahu, kalau saya memaksa karena menjamu kedatangan si tamu saya, lagarihtu, mungkin saya khawatir kalau saya ngerasa nggak nyaman kalau dia datang lagi. Ya, saya ngerasa bosan kalau dia datang lagi. Jangan ngerasa nggak nyaman kedatangan tamu. Jangan ngerasa benci terhadap kedatangan tamu. Maka daripada itu, kalau penyebab benci dan tidak nyaman itu karena kamu pernah memaksa di dalam menjamunya, ya berarti bagi kamu, tingkatan kamu adalah orang yang paling pantas tidak memaksa di dalam menjamu kepada tamu. Sehingga ada sebuah kata-kata, al-mawjud min alamati jud. Al-mawjud, menghidangkan kepada tamu dengan yang Anda miliki seadanya yang ada di rumah Anda, min alamatil jud, itu tanda bahwa Anda termasuk orang dermawan. Lantas bagaimana kalau seandainya kita tetap pakai metode memaksa? Boleh apa enggak? Haram atau kurang baik, khilaful aula atau bagaimana? Kondisi orang beda-beda. Kalau Anda mampu dan memang saya menyuguhnya bukan sesuatu yang ada di rumah, karena saking minimnya, harus saya keluar ke warung saya beli, saya datang ke toko saya beli. Kalau memang ada Anda punya biaya, nggak ada masalah. Yang jelas tolok ukurnya jangan sampai menimbulkan gak nyaman dengan kedatangan tamu. Tolok ukurnya jangan sampai Anda merasa benci dengan kedatangan tamu. Namun kalau seandainya Anda bisa memuaskan kepada tamu, pahalanya besar sekali. Memuaskan kepada saudara mukmin, pahalanya besar sekali. Tuh lihat, ya, dalam satu riwayat disebutkan man ladzadza akhahu bima yastahi. Siapa orangnya ladzadza, memberikan sesuatu yang lezat kepada saudaranya, bima yastahi, dengan apa yang saudara itu kehendaki, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan catatkan kepada yang memberikan kelezatan sesuai selera saudara tadi 1.000.000 kebaikan. Mungkin contohnya gini, Anda di rumah udah siap kopi sama teh,
Iya, kalau ada tamu Anda bilang, pengennya apa? Kopi apa teh? Oh, kalau musim panas ini cocoknya jangan kopi sama teh, es teh. Siap. Ojo, tawari kopi teh, es teh, warung kayak ini, jangan seperti itu. Kalau panas gini, insya Allah enaknya es teh. Siap. Iya. Atau mungkin ini musim hujan, enaknya kopi. Apalagi ada susunya, siap. Oh, banggaan. Kenapa? Mungkin Anda maksudnya kepengen menghibur. Menurut Anda enak, tapi menurut tamu ternyata dia nggak suka. Berarti bukan memberikan sesuatu yang lezat. Lezat itu sebenarnya mungkin tidak semuanya harus mahal kan. Yang penting cocok sesuai keinginan kepada tamu. Cuman delalah tamumu 10 sing dipengin ra padha kabeh. Ki kopi, stok es degan, stok jus, stok ya ngono tapi kene duduk restoran kan. Tapi kalau seandainya Anda mampu, perhatikan itu hadisnya. Yang bisa menyenangkan kepada saudaranya sesuai yang diinginkan, Anda akan dapat pahala 1 juta kebaikan. Tidak berhenti di situ, dan Allah akan menghapus daripada Anda 1 juta dosa. Jadi kan ini ana tamu iki rezeki tenanan nggih napa nggih? Dosa Anda dihapus 1 juta. Wa rafa lahu alfi darajah, dan Anda akan diangkat derajat Anda 1 juta derajat. Kami melihat tidak lebih daripada 1. Ada orang hidupnya suka jamu tamu, qudratullah, pekerjaannya dibuat lancar. Kami datang tahun ini dengan tahun berikutnya, kondisi fisik rumahnya jauh lebih bagus, dibuat lancar dan sebagainya. Tapi memang dia luar biasa, ikhlas. Bahkan tamu yang kenal atau tidak dikenal, bahasanya kenal salah siji nggawa sak rombongan, dijamu semuanya tanpa terkecuali. Menyenangkan, apalagi seorang musafir ini ya. Musafir itu butuh tempat berlabuh, butuh tempat untuk berlindung. Anda buka rumah Anda siapkan segala kebutuhannya, kamar mandi, makanannya, Anda hibur dengan nyamian, dengan buah dan sebagainya, sehingga dia rasa luar biasa ini. Duduk hotel, fasilitasnya kayak hotel, gratis bisa. Lihat tadi pahalanya. Dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta daripada amal buruk dosa, diangkat 1 juta daripada derajat. Dan tidak berhenti dari situ. Dikatakan lagi, wa at'amahullahu min salasi jannat, nanti Anda akan dikasih makanan oleh Allah dari 3 surga. Surga Firdaus, surga Aden, surga Khulud. Masya Allah, mergo nyenengne konco dengan perkara yang disukai, daripada itu teman Anda. Makanya sing sekeco niku lek maringi tiyang, jangan mengukur ukuran diri kita. Senengamu apa misalnya sego tumpang, kabeh kudu seneng sego tumpang. Gak mungkin. Kesukaan kamu rujak, lomboke 20, semuanya kau kasih rujak lomboke 20. Ya sitai mae kan nek mungkin. Ngasih orang itu tolak ukurnya bukan kita. Memang sering kita itu kalau ngasih orang, tolak ukurnya kita.
kalau Anda ngerasa suka dikasih dengan rujak lombok erong buluh, sehingga Anda harus ngasih orang dengan rujak sing lombok erong buluh misalnya. Memang orang tuh seringnya seperti itu. Tapi ternyata manusia itu beda-beda. Ya jenenge cuman memberikan kesenangan, ngelegok nih wong 10 niku bukan hal yang mudah. Podo-podo bakso ki njale rena-rena, nggih nggih. Sitok seneng caos akeh, sitok ora pakai caos, sitok sing pedes, sitok beda-beda. Ya tingkat sulit inilah yang membuat apa? Kita mendapatkan pahala yang besar. Berarti dari sini mungkin kalau ada tamu jamuannya lengkap. Nggih, yo oseng-oseng, yo sop, yo santen, yo rujak, yo bakso, yo buah. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kita pernah ikut ke salah satu syekh, salah satu guru, diajak silaturahim ke salah satu saudaranya. Kita lihat jamuannya itu ada beberapa macam, luar biasa. Pokoknya tamu takere puas. Ternyata ini dasarnya. Ya, diangkat 1 juta derajat, dihapus 1 juta dosa, ditambah 1 juta kebaikan, dan akan dikasih makan dari 3 surga. Masya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Kemudian kalau ada tamu, memang alangkah bagusnya ihdaru mahadharna ta'amil dhaif. Mungkin segera kita kasih makanan nyamian. Ya, sambil Anda mungkin pesen makanan dan sebagainya. Jangan kosongan. Tamu disuguh abad misalnya. Ahlan ngomong tok 2 jam. Sampai kembung wetenge. Jangan, kalau ada ya disuguhkan. Kalau ada juga kan disuguhkan. Bahkan kalau bisa punya ruang khusus tuh sudah siap dengan makanan untuk tamu. Luar biasa ini. Masya Allah. Yang paling afdal ma yuqaddim ba'da al-lahmu was-sarid. Mungkin dikasih daging, dikasih jenang sarit, dikasih sesuatu yang manis dan sebagainya. Kenapa demikian? Al-mutaqaddimun, para ulama pendahulu, kalau ada tamu disuguh dengan berbagai macam warna, berbagai macam makanan. Sing mangel duduh oseng-oseng, santen ora santen. Ya, iwak laut, iwak sing miber doro misalnya, ikan darat, semuanya ada. Masya Allah. Ana sing teko lawang lho siji. Disuguh sakmono kaya apa ya entek. Ingat, makan yang dimakan sama tamu bebas dari hisab. Orang dulu itu tahu, ini kalau saya keluarkan semuanya nggak bakal habis, tapi minimal dipandang sama tamu supaya bebas daripada hisab. Enak sudah. Ya Allah. Kemudian bahkan dikatakan dalam satu riwayat, pemilik rumah itu yang paling bagus ikut makan bersama tamu. Yang paling bagus. Bahkan ngambilkan kepadanya puluhan, disodorkan, diciduk nih, punti-punti, ngambilkan ini. Kenapa demikian? Karena diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala annahu qala, beliau berkata, sana'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wada ashabah. Satu ketika Nabi itu masak makanan yang lezat.
Kemudian Nabi memanggil sahabatnya, sahabat, ayo datang. Para sahabatnya datang. Fa'at'amahum biyadihi luqmah. Nabi nyuapin sahabatnya satu puluhan. Masya Allah. Khidmah Nabi kepada sahabatnya. Seraya berkata, waqal, Nabi berkata, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu yang menjamu dan melayani kepada kaumnya. Siki abot lagi. Kira bae. Wis kon ndang jiko mangane komentar. Tamune tukang alam. Aku pengen mbok tulang, tak karo entong. Tamune tukang malam pisan. Memang lihat Nabi. Nabi berkata sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu pelayan daripada kaumnya. Itu pemimpin sejati. Apa ada sekarang pemimpin yang model kayak gini? Dia siap miskin. Dia jadi pelayan daripada kaumnya. Kalau hari ini maaf, kebanyakan pemimpin ya ambil kesempatan untuk jadi pemimpin. Ini lihat sayyidul qaum khadimuhum. Masya Allah. Tamunya jaluk dulangi Allah. Tamu datang tak dulangi apa kira-kira? Tak dulang. Dulang harus setrop ya. Allah. Nah, mentang-mentang dia tamu. Anak ini tamu loh ya. Itu gak hormati anak bahaya itu. Dalil-dalil yang punya rumah. Kenapa demikian? Ada satu riwayat dari Sayyidina Abu Darda. Siapa Abu Darda? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Darda itu sholat luar biasa, Pak. Sholatnya dalam tingkatan luar biasa. Beliau mengatakan, "Idza akala ahadukum ma'adh-dhaif." Kalau salah satu kalian ikut makan bareng bersama tamu, falyulqimhu biyadihi. Maka hendaknya dia memulukkan dengan tangannya. Fa idza fa'ala dzalik, kalau dia mau seperti itu, kutiba lahu bihi amalus sanah, maka akan Allah catatkan kepadanya seperti beribadah selama 1 tahun. Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha, seperti ibadah 1 tahun, siang puasa terus, malam sholat ibadah terus. Niku fadilai dulang tamu. Masya Allah. Ganjaran gede tapi lakonane abot. Tamunya malah ngalem. Ya, tamunya ngalem maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama salaf, mereka yafrahuna bil ghaib, sangat merasa girang dan bahagia kalau kedatangan tamu. Bahkan wa yu'adduna lailah allati yaji' fiha ka'annaha lailatul 'id. Mereka para ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, para salaf kita yang masa mereka dekat dengan masa Nabi Muhammad SAW, berarti mereka paling ngerti tentang hadis dan ayatnya Allah. Mereka mengatakan dan menganggap malam di mana bermalam di rumah beliau seorang tamu, malam itu dianggap seperti malam Lebaran, seperti malam Idul Fitri, seperti malam di mana merayakan sebuah hari Lebaran. Kenapa? Ya karena betapa girang dan bahagia mereka
di saat kedatangan tamu. Masya Allah. Ada satu cerita. Ini mungkin bentuk sedikit memaksa dengan memuliakan tamu, kepingin masuk hadis kepada tadi, melegakan kepada tamu, melegakan. Cerita ini terjadi seorang ulama besar yang pernah menjadi murid daripada Sayyidina Al-Imam Malik Ibnu Anas. Siapa beliau? Alim Khurasan, pakar ilmunya tanah Khurasan, hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak, ulama besar. Ya, beliau satu ketika kedatangan seorang tamu. Karena saking senangnya dengan tamu, maka kuda beliau, mungkin salah satu kudanya yang dibuat keperluan untuk bepergian, beliau sembelih. Berarti kalau sekarang mungkin ada tamu punya motor NMAX, orang duwe motor kecuali Allah NMAX didol, dijual, dibelikan daging. Beliau punya kuda di sebelah. Kemudian coba sampean praktek niki misalnya NMAX mumbok don karo bojo dicelatu ndak? Hah? Goblok ngono. Siapa kira-kira? Fa khazamatu zaujatuh, maka langsung istrinya memaki-maki, "Kawi bodoh, aku gak roh wong lanang kowe, bodoh to awakmu. Kendaraan satu-satunya kamu sembelih hanya karena atas nama tamu. Lek dibelah nggih mantu ora untuk mending ngono lho. Kitamu jual motor untuk keperluan menikahkan anak mungkin. Iki apa iki tamu dibelah nih didole motor." Maka ketika istri memaki-maki enggak suka tamu, dipegat pisan. Wis pegat ae kowe. Duduk solehah kowe. Dipegat lho. Sama nek bojone rewel jelas dipegat lho ya. Engko jare ngamalne keterangane tadi malam misalnya. Ini langsung dicerai. Sumajak rajulun faqala lahu, karena dia memuliakan tamu sampai istrinya yang enggak setuju malah dicerai di sana. Datang kepadanya seorang lelaki dan dia berkata kepadanya, "Ya Imam, kula gadah anak wedok sing luwih ayu karo mantan bojone sampeyan." Terus apa maksudnya? Lek jenengan kersa kula rabekne karo jenengan. Belum berapa? Wis ra dibojo lho ya. Ya, siapa yang nolak? Ya siap-siap aja kalau saya dikawinkan. Jangankan besok, hari ini siap. Masya Allah. Akhirnya dia dikawinkan dengan wanita yang cantik tadi. Dan istimewanya lagi, di saat dia barusan kawin, dikasih hadiah sama mertuanya 10 motor NMAX ngerayen kabeh. 10 kuda. Masya Allah. Kita itu nak dipraktekin ya. 10 motor NMAX, 10 kuda. Ya Allah. Jadi karena muliakan tamu nyembelih kuda, dimaki-maki sama istri, dicerai, diijoli bojo sing luwih ayu, diijoli kuda satu menjadi 10. Akhirnya Far'a Abdullah fi manami, bibar niku piyambake sare tilem mimpi. Waktu mimpi
Ujuk-ujuk ane Allah ngomong ngeten, "Hei Abdullah, innaka talaqta li ajlina." Sampeyan megat bojo krana aku Gusti Allah. Kenapa? Karena istri tidak bisa diajak ngamalkan syariat Islam, ngamalkan anjuran-anjuran ibadah Islam sampean megat karena kita bojo sing tuwek, sing ora salehah. Akhirnya fazawasna bikron, tak ganti, tak rabekne ayu perawan pisan. Wa dhabakhta lana farsa, dan saman beleh karena mengamalkan agama kita karena Allah satu kuda, maka kami kasih kamu 10 kuda. Ini kalau kayak fadilah lek ngamalne agama, jamu tamu kelangan diijoli, ya diijoli, diganti dengan luar biasa. Masya Allah. Berarti kalau kita jamu tamu jangan pernah khawatir. Yang kita katakan tadi, saya lihat ada orang suka jamu tamu. Tahun ini kami lihat rumahnya sederhana, tahun berikutnya rumahnya luar biasa. Dan dia tidak putus asa, semakin semangat, malah nantang. Ayo bawa teman kamu ke rumah. Ayo kapan datang lagi? Ayo. Masya Allah. Ya. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang yang pertama kali suka menjamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai bagaimana beliau dijuluki dengan bapaknya tamu. Saking sukanya menjamu tamu. Bahkan beliau itu kalau mau makan, karena di rumahnya nggak ada tamu, beliau siap untuk berjalan 1 kilo 600 meter atau bahkan 3 kilo lebih. Kenapa? Hanya untuk menyusul orang supaya bisa dijadikan tamu. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Masya Allah. Sampai ada sebuah kejadian yang luar biasa bercerita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu ketika ada lelaki dari penyembah berhala, berarti bukan orang mukmin. Dia bertamu kepada Nabi Ibrahim dan minta nginep. Maka karena dianggap sudah tamu walaupun dia bukan muslim, bahkan penyembah berhala, langsung sama Nabi Ibrahim, iya silahkan, ahlan wa sahlan. Dimuliakan sama Nabi Ibrahim, dijamu dengan luar biasa. Ternyata perbuatan Nabi Ibrahim membuat para malaikat yang ada di langit ngerasa nggak nyaman. Iki piye to Ibrahim? Iki piye to iki? Masa menjamu tamu yang tidak Islam, orang yang menyembah berhala. Akhirnya para malaikat yang gak nyaman itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana khaliluka yukrimu aduwaka. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kekasih engkau Ibrahim, dia memuliakan musuhnya engkau, yakni orang-orang yang menyembah berhala. Maka wadulan tersebut ditanggapi sama Allah, ana a'lamu bi khalili minkum. Aku luweh ngerti hei malaikat tentang sikap dan perbuatan kekasihku daripada kalian. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun. Ya, wa arada alaihi qaulal malaikah. Maka untuk turun kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim, dan Jibril pun menceritakan ucapan-ucapan para malaikat yang wadul dan sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim sampai menangis. Kemudian berkata, ya Jibril, ana ta'alamtu min maulaya. Saya baik kepada siapapun tamu saya, walaupun dia orang kafir, saya seperti itu karena saya belajar kepada Allah.
Saya belajar kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tetap ngasih rezeki, tetap menjaga, tetap memberi kesehatan, kehidupan kepada orang yang walaupun dia berbuat buruk kepada Allah, para pendosa, para ahli maksiat, dan bahkan kepada orang kafir. Allah aja seperti itu kepada musuhnya. Maka saya juga bersikap itu karena saya dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu ketika Nabi Ibrahim ada seorang tamu mau bertamu, tapi dia adalah penyembah berhala. Maka kata Ibrahim, saya akan jamu kamu, syaratnya kamu masuk Islam. Saya akan jamu kamu, syaratnya kamu masuk Islam. Akhirnya tamu itu, ya kalau harus masuk Islam saya nggak mau. Pulang tamunya. Ketika dia pulang, Allah pun langsung perintahkan kepada Jibril. Jibril tekorono Ibrahim. Piye ta Ibrahim ini? Ya, kok ngusir tamu? Akhirnya Jibril turun mengatakan, ya Ibrahim, ya kenapa? Allah bertanya kepada kamu, kenapa kamu mau menjamu tamu dengan syarat harus Islam? Padahal Allah telah memberikan kehidupan kepada orang tersebut walaupun dia tidak Islam. Aku Allah telah kasih rezeki kepadanya selama 80 tahun padahal dia musyrik. Maka dengan sebab itu Nabi Ibrahim menangis dan menangis. Akhirnya beliau keluar rumah dan mencari-cari tamunya tadi yang diusir dengan syarat Islam tadi. Setelah ketemu, maka si tamu tadi kaget. Ada apa kau berbalik 100%? Awalnya enggak mau menjamu kecuali saya masuk Islam, sekarang tetap mau menjamu sekalipun saya tidak Islam. Ada apa? Diceritakan daripada turunnya Jibril dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu pun akhirnya dia menangis dan akhirnya dia masuk Islam. Dah alhasil dari sini, bagaimana itu tadi adalah gambaran kepada kita istimewanya daripada menjamu tamu. Masya Allah. Semoga saja Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mempraktekkan daripada semua hadis-hadis tersebut. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.